Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Soul Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang pagi hari ini kita bisa bertemu dalam renungan pagi. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, satu hari lagi Kau beri kami kesempatan untuk kami boleh hidup, untuk kami boleh bernafas, untuk kami boleh beraktivitas hari ini. Sebelumnya Tuhan, pagi hari ini kami mau duduk diam, ingin mendengarkan sedikit renungan pagi. Biarlah Kau buka hati kami agar kami boleh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Renungan pagi ini, karena kita memasuki minggu kenaikan Tuhan Yesus dan 10 hari pencurahan Roh Kudus, saya memberikan tema peran Roh Kudus dalam kehidupan saya. Saya membaca terlebih dahulu di dalam Yehezkiel 36 ayat 27. Kita baca dari 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita sering dengarlah, apakah di sini sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat? Yang saya mau tanya, apakah Roh Kudus ikut serta kita terima juga? Pasti, karena Dia Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu sudah pasti kita terima. Bukan hanya Tuhan Yesus, tapi Roh Kudus pun turut kita terima. Apa yang kita rasakan ketika kita menerima Roh Kudus? Pertama, menerima Tuhan Yesus deh. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, apa yang kita rasakan? Mungkin sebagian bilang, aku merasakan lebih damai, lebih sukacita, banyak lebihnya. Sebenarnya itu peran siapa? Peran Roh Kudus yang memberikan kita kedamaian, kekuatan, sukacita. Itu perannya Roh Kudus. Karena Dia Allah Tritunggal, Roh Kudus pun kita terima saat kita menerima Tuhan Yesus. Saya membagikan sedikit peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bagaimana sih hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu? Dengan kita menyerahkan diri kita untuk menjadi milik Kristus dan memberi diri kita dikuasai oleh Roh Kudus. Yang pertama, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus itu memberikan kekuatan. Kita baca dari 2 Timotius Kita baca dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang kedua, Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat keempat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Ketika kita berbahasa roh, kita sendiri pun nggak mengerti apa yang kita ucapkan. Tetapi roh kita ketika kita berbahasa roh, Roh Kudus mengerti apa yang kita ucapkan. Jadi kalau kita berbahasa roh, kita hanya membangun diri kita sendiri. Karena
Kalau kita ibadah di gereja misalnya saudara, terus ada yang berbahasa roh nih, terus tapi tidak ada yang menerjemahkan, berarti Roh Kudus itu memang sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Bahasa yang dikatakan adalah bahasa-bahasa rahasia yang tidak akan dimengerti oleh manusia pada umumnya, tapi Roh Kudus mengerti. Apa yang menjadi susahnya kita, apa yang menjadi kesedihan kita, apa yang menjadi kesukacitaan kita, ketika kita berbahasa roh, Roh Kudus mengerti dan Dia terus memberikan kepada kita iman, membangun iman kita. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang ketiga, Roh Kudus itu menyertai kita. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya bagikan hanya beberapa saja peran Roh Kudus. Sebenarnya peran Roh Kudus dalam kehidupan itu banyak, yang memberikan sukacita. Pokoknya banyak deh peran Roh Kudus yang saudara, Bapak, Ibu masing-masing sudah rasakan apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, meninggalkan dunia ini, Dia tidak membiarkan orang-orang yang ditinggalkannya itu gak punya penolong. Selama Tuhan Yesus ada di dalam dunia, ketika bersama dengan murid-muridnya, yang selalu menolong murid-muridnya ketika dalam kesusahan atau apapun, Tuhan Yesus yang menolong. Memberikan mujizat, menyembuhkan orang, banyak hal deh yang Tuhan sudah lakukan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya, Dia tidak lupa. Kalau murid-muridnya kalau ditinggalkan sendiri, itu murid-muridnya mulai gampang goyang. Jadi Tuhan Yesus berjanji akan memberikan penolong yang lain, yang akan memberikan kepada murid-muridnya kekuatan, penyertaan. Itu peran Roh Kudus dalam kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita mempunyai Roh Kudus. Mungkin saudara gak sadar Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan meluputkan kita dari banyak masalah, itu Roh Kudus membantu kita, memberikan kekuatan, membangun iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya saat ini Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus itulah yang membantu kami saat ini, yang menyertai kami, yang memberikan kami sukacita, yang membantu kami ketika kami sedang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah saat ini Tuhan, kami mau aktivitas kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Kudus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.